Anak datang terlebih dahulu. Bab 621. Rila, kemari. Carson tetap berusaha memanggil Rila kecil, mendekatinya. Arila bahkan tidak bisa menghalanginya. Ibu, tolong Rila. Rila berlari menuju Arila, memeluk kaki ibunya, meminta ibunya melindunginya. Rila kecil sangat yakin, berapa kali pun di rumah mereka perkataan ibunya akan selalu menjadi juaranya. Ayahnya juga pasti akan mendengarkan perkataan ibunya. Pada saat Arila baru ingin mengulurkan tangannya memeluk Rila kecil, tetapi sudah direbut terlebih dahulu oleh Carson. Carson mengangkat Rila dan menciumi wajahnya. Dasar anak bodoh, ayah menyuruhmu kemari hanya karena ingin memelukmu. Rila tidak bodoh. Rila adalah anak yang pintar, kata Rila kecil. Meskipun ayahnya menyebutnya bodoh, tetapi dia sama sekali tidak merasa tidak senang. Karena ayah dan ibunya sudah berbaikan dan bersama-sama memeluknya. Kelihatannya malam ini dia akan tidur di antara ayah dan ibunya. Anak kami Rila adalah anak yang paling pintar, kata Arila juga menciumi wajah bulat Rila kecil. Pada saat ini, seluruh raga dan hati Arila menjadi tenang, seperti sudah hidup kembali. Ini baru adalah Arila yang memiliki nyawa, bukan seperti beberapa hari sebelumnya, yang hanya seperti seonggok daging tanpa roh. Pada saat dia mengira jika dia akan selamanya kehilangan Rila kecil dan Carson, sebaliknya mereka malah kembali ke sisinya. Pada saat ini dia mendapatkan pelajaran yang mendalam. Tidak peduli terjadi hal apapun, satu keluarga berkumpul bersama menjadi satu barulah merupakan hal yang paling penting. Ketika mereka satu keluarga tidak berkumpul bersama, meskipun mereka masih hidup, mereka juga pasti tidak akan merasa bahagia. Setelah berpikir, Arila bertambah tegas. Tidak peduli jalan di depan sana seberapa susah dilalui, hanya dengan adanya Carson, hanya dengan adanya Rila kecil, mereka sekeluarga berkumpul bersama, maka segala sesuatu pasti bisa dihadapi. Tidak ada orang yang bisa menyakiti mereka. Arila masih ingin berbicara, tetapi handphonenya berbunyi. Terdapat tanda jika handphonenya menerima sebuah pesan. Pada saat dia membukanya, terlihat jika Puspita mengirimkan pesan suara kepadanya. Puspita berkata, jika anaknya sudah tidak sabar ingin melewati malam tahun baru, ingin datang terlebih dahulu ke dunia. Mereka sekarang sedang menuju ke rumah sakit. Puspita dengan lancar melahirkan anak dengan berat 3 kilo. Namanya sudah dipersiapkan dari awal oleh mereka. Anaknya bernama Brandon. Brandon, Puspita memberikan nama anaknya dengan arti mengerti dan sederhana. Melihat bayi yang berbaring di sebelahnya, Puspita memberikan senyuman lebarnya. Sama sekali melupakan hari kemarin di mana dia menangis dan berteriak, berkata tidak ingin melahirkan. Mengingat kejadian kemarin, semua orang masih mengingatnya dengan jelas. Puspita bukan hanya berteriak tidak ingin melahirkan, tetapi dia masih berteriak memarahi Gustin. Berkata jika Gustin hanya tahu menanamkan benih di rahimnya,
Setelah menanamnya, tidak memperdulikan hal apapun lagi. Membuat dia mengandung selama ini. Masih menyuruh dia melahirkan dengan begitu sakit. Pada saat itu, Gustin khawatir jika Puspita takut merasakan sakit dan menyuruh Puspita untuk melakukan operasi. Keadaannya mungkin akan sedikit lebih baik. Tetapi Puspita merasa jika anak yang dilahirkan dari operasi tidak baik. Demi anaknya, dia berusaha untuk melahirkan dengan normal. Di dalam keluarga mereka, Puspitalah yang memegang kendali. Hal apapun akan selalu mendengarkan perkataan Puspita. Maka dari itu, hasilnya sudah pasti, Puspitalah yang menang. Tetapi pada saat dia melahirkan dan merasa sangat kesakitan, dia merasa jika Gustin adalah seorang brengsek yang tidak berguna. Mengapa pada saat itu Gustin tidak mempertahankan pendapatnya? Jika dia memaksa pendapatnya, menyuruh dia untuk operasi, maka dia tidak akan merasa begitu sakit. Tetapi pada saat ini, kembali melihat senyuman yang bercahaya dan lembut dari Puspita. Puspita bisa merasa, meskipun kemarin malam dia merasa sakit bertambah 2 jam lagi, dia juga tidak akan mengeluarkan kata-kata makian lagi. Melihat anak yang begitu sehat berbaring di sebelah tubuhnya, semuanya sudah terasa menjadi pantas. Puspita tersenyum melihat ke arah Arila yang sedang duduk di pinggir kasurnya. Arila, kamu merasa anak ini lebih mirip kepadaku atau lebih mirip kepada Gustin? Arila melirik bayi itu dan kembali melihat Puspita. Puspita, kamu ingin aku berkata jujur? Puspita melirik Arila dengan malas. Kamu begitu bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir jika aku tidak ingin anakku terlihat mirip dengan Gustin? Arila tersenyum dengan lembut dan berkata, jika tidak, Puspita kembali berkata, meskipun bibirku selalu berkata jika Gustin begitu banyak hal yang tidak baik, tetapi dia tetaplah lelaki yang tidak akan aku tinggalkan seumur hidupku. Merupakan seseorang yang tidak akan boleh hilang dari hidupku. Hanya dengan ada dia di sampingku, aku bisa bersenang-senang. Karena aku tahu, jika dia bisa menerima semua kebiasaanku. Pada saat Puspita berkata seperti ini, Arila bisa memahami semuanya. Pada saat itu mereka, 3 orang sudah saling mengenal pada masa SMA, juga kuliah di tempat yang sama, hanya jurusan saja yang berbeda. Pada saat mereka kuliah tahun kedua, karena ada seorang wanita yang berniat untuk mengajak kencan Gustin dan diketahui oleh Puspita. Pada saat itu, Puspita langsung pergi menuju ruang siaran sekolah dan melalui siaran sekolah mengatakan jika dia adalah kekasih Gustin. Menyuruh wanita lainnya agar tidak berusaha menarik perhatian Gustin lagi. Pada saat itu, Puspita dan Gustin hanya teman biasa. Gustin sama sekali tidak menunjukkan perlakuan spesial kepada Puspita. Tetapi Puspita yang bernyali besar sudah tertarik kepadanya. Pada akhirnya, Gustin juga tidak berani berkata tidak. Dan dengan begitu saja, Gustin berubah menjadi kekasih dari Puspita. Setelah berpacaran dengan Gustin, waktu bersama antara Puspita dan Arila sama sekali tidak berkurang. Setiap hari Puspita akan datang tepat waktu, pergi mencari Arila. Menceritakan seluruh kisah cintanya untuk didengar oleh Arila.
Puspita dan Gustin di masa SMA hingga kuliah baru menjadi pasangan kekasih. Dan Arila mengetahui semua prosesnya. Puspita begitu peduli kepada Gustin. Arila juga sangat mengetahuinya. Tidak peduli bagaimanapun karena Puspita melahirkan dengan selamat dan terlebih lagi ibu dan anak sehat. Barulah merupakan hal yang benar-benar bahagia. Kebahagiaan Arila juga tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan Puspita. Beberapa tahun yang lalu, pada saat Puspita menjadi istri seseorang, dia tidak berada di sisinya. Hari ini, pada saat Puspita berubah menjadi seorang ibu, dia bisa berada di samping Puspita, menemaninya dan menjaganya. Bagaimana dia bisa merasa tidak senang? Arila, perasaan menjadi seorang ibu sangatlah aneh. Melihat anak sendiri terasa seperti memiliki seluruh dunia. Perasaan seperti ini tidak bisa aku rasakan pada saat anak ini belum lahir. Setelah anak ini dilahirkan, aku bisa merasakannya dengan begitu dalam. Kondisi Puspita sudah lebih baik. Setelah beristirahat sehabis melahirkan semalaman, semangatnya sudah seperti orang normal lainnya. Ya, seperti perasaan apa yang kamu katakan. Arila menganggukkan kepalanya. Akhirnya ada seseorang yang mau berdiskusi masalah anak dengannya. Dia begitu bersemangat. Melihat anak kita yang bergerak di hadapan kita, pandangan mau tidak mau akan selalu mengikutinya. Jika anak kita terjatuh, anak tersenggol dimanapun, dia merasa tidak begitu sakit. Tetapi kita sebagai orang tuanya yang merasa begitu khawatir. Sebenarnya Arila selalu merasa iri kepada Puspita. Bisa seperti orang normal lainnya melahirkan dengan normal anaknya sendiri. Dan bisa membuat anaknya sendiri berbaring di sampingnya. Bisa kapanpun melihat anaknya. Kembali memikirkan masa lalu. Pada saat dia mengandung Rila kecil. Pada saat dia belum sampai saatnya melahirkan. Sudah dikeluarkan dengan paksa melalui operasi. Dia sama sekali tidak mengetahui anak yang diambil dari dalam perutnya berpenampilan seperti apa. Dia hanya mendengar karena keadaan Rila kecil yang tidak begitu baik. Pada saat dia baru dilahirkan, beratnya tidak lebih dari 2 kilo.